not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rani Juwita Hartina, NIM 2014070121. Saya merupakan narasumber pertama dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi dengan tema materi pembelajaran PPKN SD atau MI kelas rendah dan kelas tinggi. Mengenai materi pembelajaran PPKN SD atau MI, menurut KBBI, model merupakan pola atau contoh acuan, ragam, dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pembelajaran berasal dari kata belajar, yang artinya berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Jadi, dapat disimpulkan model pembelajaran merupakan suatu pola yang dapat menghasilkan perubahan perilaku oleh pengalaman peserta didik. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai materi pembelajaran PPKN SD atau MI tingkat rendah. Berdekam pada tahun 1992 berpandangan bahwa pada usia pendidikan dasar 6-15 tahun, kemampuan intelektual, sosio-emosional, fisik, dan moral anak berkembang secara terpadu, sehingga proses pengembangan dalam pembelajaran harus dilangsungkan secara terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri, NIM 2014070103. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran SD atau MI kelas rendah, antara lain 1. Model Web-based atau jaring laba-laba. Pada model pembelajaran tematik jaring laba-laba, guru menyajikan pembelajaran dengan tema yang menghubungkan antar mata pelajaran. Model jaring laba-laba adalah pembelajaran yang mengintegrasikan materi pengajaran dan pengalaman belajar melalui keterpaduan tema. Tema menjadi pengikat keterkaitan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 2. Model connected atau keterhubungan atau terkait. Model pembelajaran connected di mana guru mencermati standar kompetensi suatu mata pelajaran untuk menentukan keterkaitan antar kompetensi dasar suatu mata pelajaran dalam satu tingkat kelas. 3. Model integrated. Model integrated merupakan model pemaduan sejumlah tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenggana Wulan Safitri dengan NIM 2014070094. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai materi pembelajaran PPKN SD atau MI tingkat tinggi. Di sini ada portofolio yang merupakan kumpulan hasil kerja siswa. Hasil kerja itu sering disebut artefak. Artefak-artefak itu dihasilkan dari pengalaman belajar atau proses pembelajaran siswa dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa bersifat individual yang menggambarkan cara pencapaian kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Nah, selanjutnya, dalam pembelajaran portofolio ini, para siswa akan dibimbing oleh guru dan melalui pemberian petunjuk secara bertahap untuk mengidentifikasi dan mempelajari suatu masalah kebijakan publik dan untuk mengidentifikasi dan mempelajari suatu masalah kebijakan publik untuk membuat portofolio kelas siswa.
Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio, antara lain yang pertama mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam tahap ini perlu diawali oleh diskusi kelas guna berbagi pengetahuan tentang masalah-masalah di masyarakat. Untuk mengerjakan ini, seluruh siswa hendaknya membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang dapat ditemukan di masyarakat. Kemudian ada memilih masalah untuk kajian kelas. Sebelum memilih masalah yang akan dipelajari atau dikaji, hendaknya para siswa atau kelas mengkaji terlebih dahulu pengetahuan yang telah mereka miliki tentang masalah-masalah di masyarakat. Kemudian ada mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Dan yang terakhir ada mengembangkan portofolio kelas. Nah, dalam hal ini, dalam buku panduan guru kami Bangsa Indonesia Proyek Kewarganegaraan menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh pada tahap ini yaitu kelas dibagi ke dalam 4 kelompok, kemudian guru mengulas tugas-tugas rincinya untuk portofolio, kemudian gunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim portofolio, kemudian gunakan informasi yang digunakan oleh tim peneliti, dan yang terakhir membuat portofolio. Kemudian ada model pembelajaran portofolio di SD atau MI kelas tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada model contextual teaching learning. Maksudnya di sini itu relating ini belajar dalam kehidupan nyata, experiencing ini belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Yang kemudian ada belajar dalam menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya. Kemudian ada belajar dalam konteks interaksi kelompok dan belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru atau konteks lain. Kemudian ada yang kedua ada model kegiatan sosial dan PKN. Model yang dipelopori oleh Fred Neumann ini mencoba mengerjakan pada siswa bagaimana memengaruhi kebijakan ini. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dalam masyarakat. Kemudian ada metode bercerita, ada model pembelajaran induktif. Di sini kesimpulannya itu didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Semakin banyak fakta, semakin banyak kita menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada model pembelajaran deduktif. Pendekatan deduktif ini merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Mungkin itu saja penjelasan atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.